Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar bersama untuk membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Nah, maka dari itu kita wajib bersyukur karena teknologi komunikasi semakin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja, walaupun jarak kita berjauhan. Lalu, apa yang dimaksud dengan komunikasi itu ya? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan atau pesan antar manusia. Komunikasi dapat kita lakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Contohnya, komunikasi dengan tatap muka, tanya jawab, berdiskusi, atau bermusyawarah. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi dengan menggunakan media lain sebagai alat komunikasi. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional: asap, kentungan, gong, burung merpati, daun lontar dan prasasti, surat, serta telegraf. Asap. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Kentungan. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentungan sebagai tanda pesan adanya bahaya. Gong juga digunakan sebagai penyampai informasi atau pesan. Gong ini dahulu digunakan oleh kerajaan untuk memanggil warganya. Burung merpati. Burung merpati biasanya digunakan untuk mengirimkan surat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka ada istilah dengan merpati pos. Tentunya burung tersebut telah dilatih dengan sedemikian rupa sehingga pesan bisa sampai tepat sasaran. Daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan menggunakan media daun lontar dan prasasti atau batu yang diukir, karena pada saat itu belum ditemukan kertas sebagai media tulis. Surat. Surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal jarak jauh. Macam-macam alat komunikasi modern: koran, radio, televisi, telepon, handphone, serta media sosial. Nah, teman-teman, pada saat mesin cetak diciptakan,
sudah mulailah menggunakan alat komunikasi modern, yaitu surat kabar atau koran. Dari koran inilah kita mendapatkan informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ada radio. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian teknologi berkembang lagi sehingga muncullah televisi. Televisi ini merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi melalui tulisan, suara, ataupun video, sehingga kita dapat menerima informasi dengan melihat, membaca, dan mendengar informasi yang disampaikan. Awalnya, gambar pada televisi hanya berwarna hitam putih saja loh teman-teman. Namun, berkat kemajuan teknologi, televisi semakin berkembang dan lebih berwarna seperti sekarang ini. Alat komunikasi modern selanjutnya yaitu telepon. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan, dan komunikasi yang dilakukan secara tertulis saja. Sedangkan telepon berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi oleh Alexander Graham Bell. Namun, pada uji coba pertamanya, daya jangkau telepon sekitar 8 mil saja loh teman-teman. Nah, setelah adanya satelit telepon, barulah daya jangkau telepon semakin luas, sehingga komunikasi dapat dilakukan lebih jauh lagi, bahkan sampai ke luar negeri atau antar negara. Telepon berkembang lagi menjadi telepon genggam atau handphone. Nah, pada mulanya handphone hanya dapat melakukan panggilan suara dan mengirimkan pesan singkat saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, handphone memiliki berbagai fitur yang canggih. Salah satunya adalah dapat melakukan panggilan video. Selanjutnya, ada juga alat komunikasi masa kini, yaitu media sosial. Media sosial adalah aplikasi penyampai pesan yang dapat diunduh dalam ponsel, tablet, dan komputer, yang termasuk aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, dan lain sebagainya. Melalui ini, kita dapat melakukan percakapan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Pengguna aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus masing-masing. Namun, aturan secara umumnya adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Nah, jika pengguna adalah anak-anak, maka diperlukan pendampingan orang tua. Selanjutnya, manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, maka komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, memudahkan akses informasi di seluruh dunia, mempersingkat waktu, dan menghemat biaya, serta terciptanya beragam alat komunikasi yang canggih. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.